Halo semuanya, eh, berjumpa lagi di channel Pintar Sejarah. Kemarin kita sudah membacakan tentang peristiwa Gestapo sesuai dengan yang dituliskan oleh Profesor Salim Said. Di dalam tulisan Profesor Salim Said disebutkan bahwa ekonomi Indonesia saat itu sangat sulit dan harga-harga melambung tinggi. Nah, ini saya mendapatkan sebuah artikel dari tirto.it yang ditulis oleh Nurul Komariah Pramisti yang judulnya Ekonomi 1960-an, Hiperinflasi dan Stagnasi di Tengah Gejolak Politik. Ini paling tidak artikel ini bisa menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi pada tahun 60-an itu. Berarti antara tahun 1960 sampai 1970 ya. Bagaimana kondisinya kita baca dulu. Dan pada tahun 1965 terjadi Gestapo yang telah kita bacakan di video yang lain. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui peristiwa Gestapo itu sesuai dengan yang dituliskan Profesor Salim Said, silahkan untuk klik yang di atas itu. Gitu ya teman-teman. Kita coba bacakan tulisan yang ada di Tirto mengenai kondisi ekonomi 1960-an. Langsung saja. Awal periode 1960-an merupakan masa-masa kemunduran ekonomi Indonesia. Beban ekonomi yang terlalu berat tak bisa dipikul oleh pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Rehabilitasi ekonomi sulit dilakukan di tengah kondisi politik yang tidak stabil. Politik tidak stabil itu memang mulai dari tahun 60-an, mulai dari demokrasi terpimpin. Kalau saya tidak salah di tahun 1959 itu mulainya demokrasi terpimpin itu. Kita lanjutkan lagi. Era ini dimulai dengan inflasi yang masih melonjak tinggi. Pada saat yang sama defisit anggaran semakin lebar. Defisit ini ditangani dengan mencetak uang, sebuah kebijakan yang justru memperburuk kondisi ekonomi. Indonesia juga dibelit utang yang cukup besar, cadangan devisa bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan impor. Kalau masalah cetak uang itu bisa dikatakan istilahnya printing money ya. Printing money kalau teman-teman mengikuti mengikuti channel YouTube-nya Mardigu, Om Mardigu Wowi itu, kalau cetak uang digunakan untuk konsumsi ya jelas akan menimbulkan inflasi. Tapi kalau katanya kalau cetak uang itu dipakai untuk sektor produktif, ya katanya tidak gitu. Coba teman-teman lihat aja dulu di channel Om Mardigu itu. Kita lanjutkan lagi. Salah satu penyebab besarnya defisit APBN adalah pengeluaran yang sangat besar, terutama untuk program-program politik. Budiono dalam ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah tahun 2016 menyebut beberapa pos yang merupakan prioritas politik dan menelan dana sangat besar adalah untuk operasi keamanan, operasi Irian Barat dan Malaysia, juga subsidi BUMN dan lain-lain. Pada 1965 angkanya melonjak mencapai 985,5 miliar atau 40% dari total anggaran pemerintah. Padahal setahun sebelumnya angkanya hanya di kisaran 116,4 miliar rupiah krus saat itu. Sementara Radius Prawiro dalam ceramahnya di depan seminar Angkatan Darat 2 pada tahun 1968 seperti disampaikan Radius Prawiro, kiprah, peran dan pemikiran
yang terbit 1998 menyebut defisit membesar karena ketidakmampuan pemerintah menggali potensi penerimaan. Radius berpandangan pengeluaran tidak bisa dikurangi karena bersifat rutin dan ditujukan untuk keamanan dan pertahanan. Mengutip data yang disampaikan Radius Prawiro, defisit APBN pada 1965 mencapai 1,32 triliun atau 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Penerimaan negara tercatat hanya 923,4 miliar, tapi pengeluaran mencapai 2,24 triliun rupiah. Defisit tersebut melonjak tajam dibandingkan tahun 1964 sebesar 397,9 miliar. Memasuki triwulan 1 1966, defisit semakin melebar dengan angka mencapai 2,2 triliun. Buruknya, defisit itu ditutup dengan cara yang salah, yakni dengan mencetak uang. Pada tahun 1965, jumlah uang beredar melonjak tajam menjadi 2,7 triliun atau 4,2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Per triwulan 1, jumlah uang beredar bahkan melonjak hingga 5,3 triliun rupiah. Percetakan uang atas perintah pemerintah dilakukan dengan segala cara, termasuk dengan mengubah undang-undang yang ada. Sejak tahun 1953, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Bank Sentral, yakni Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1953. Berdasarkan undang-undang tersebut, BI diberi hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas. Pemerintah tak punya akses langsung untuk masalah percetakan uang. Namun, undang-undang tersebut kemudian diubah sehingga pemerintah punya akses ke percetakan uang. Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 dan Undang-Undang Darurat Nomor 14, yang dengan adanya undang-undang baru itu kewenangan BI sebagai pemegang otoritas dalam peredaran uang menjadi mandul. Peran BI baru dikembalikan setelah proses pemulihan ekonomi dimulai setelah pemerintahan beralih ke Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Mencetak uang untuk menutup defisit sebenarnya merupakan proses yang sudah dijalankan sejak lama. Peningkatan uang beredar pun menjadi salah satu masalah yang sudah berlangsung sejak era bom Korea berakhir. Untuk mengatasi masalah peredaran uang, pada 25 Agustus 1959, pemerintah melakukan sunring alias pemotongan nilai uang. Nilai tukar kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi Rp50 dan Rp100. Selain itu, 90% giro dan deposit di bank di atas Rp25.000 dibekukan dan ditukar dengan semacam surat utang pemerintah. Pada saat yang bersamaan, rupiah didevaluasi dari Rp11,4 menjadi Rp45 per dolar AS. Padahal kurs di pasar bebas sudah mencapai Rp150 per dolar AS. Kebijakan itu tidak memberikan dampak yang signifikan, malah kondisi terus memburuk. Ini dikarenakan kebijakan itu tidak memberi dampak yang signifikan, malah kondisi terus memburuk. Ini dikarenakan masalah mendasar, yakni defisit anggaran tak teratasi, dan pada saat yang sama percetakan uang terus berjalan. Saat jumlah uang beredar makin tak terkendali, pada 1965 pemerintah menurunkan nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1.
langkah redenominasi ini secara substansif tidak punya pengaruh pada uang yang beredar. Situasi terus memburuk, tulis Budiono. Mengharapkan kenaikan pendapatan dari devisa jelas tidak bisa, karena ekspor Indonesia tidak mengalami kenaikan signifikan, bahkan beberapa komoditas unggulan mengalami penurunan. Selain masalah infrastruktur dan gangguan produksi, ekspor juga terganggu setelah nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kebijakan yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 itu ternyata malah menimbulkan dampak buruk karena tidak adanya tenaga profesional yang cukup untuk mengurus masalah ekonomi yang ditinggalkan para pekerja asing. Radius Prawiro menulis, gambaran ekspor yang terus menurun itu juga menjadi sorotan dalam simposium FEUI pada Mei 1966. Tan Goantiang dalam prasarannya yang dikutip Radius Prawiro mengungkapkan kemerosotan penghasilan negara dari ekspor berkisar 750 sampai 450 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Terjadilah defisit neraca pembayaran. Mengutip data Dr. Subroto, Radius Prawiro mengungkapkan pada 1965 defisit neraca pembayaran mencapai 157 juta dolar Amerika Serikat, melonjak dibandingkan 1964 sebesar 61 juta dolar Amerika Serikat. Angka ekspor yang terus turun itu sudah pasti berdampak buruk pada keuangan negara. Cadangan devisa terkuras karena sebagian besar memperoleh devisa karena sebagian besar perolehan devisa digunakan untuk membayar bunga pinjaman dan pelunasan utang luar negeri. Pada 1965 utang jangka pendek melonjak menjadi 145 juta dolar Amerika Serikat dari 30 juta dolar Amerika Serikat pada 1964. Total utang luar negeri mencapai 2.405 juta dolar Amerika Serikat yang terbagi atas 1.036 juta dolar Amerika Serikat untuk kepentingan militer, 1.175 juta dolar Amerika Serikat untuk keperluan sipil, dan 157 juta dolar Amerika Serikat merupakan utang jangka pendek. Utang terjadi karena cadangan emas dan devisa sudah tidak cukup menutupi kekurangan neraca perdagangan. Bruce Glassbunner dalam The Economy of Indonesia terbit 2007 menyebut cadangan devisa terus menyusut. Pada 1967 jumlahnya hanya tersisa 17 juta dolar Amerika Serikat. Pada 1967 total pembayaran utang yang dijadwalkan pada periode 1967-1984 mencapai 2,42 miliar dolar AS atau hampir 3 tahun pendapatan ekspor. Peredaran uang yang sangat cepat masih menjadi salah satu meledaknya inflasi pada era ini. Periode inflasi yang sudah muncul sejak awal 1950-an tidak tertangani berujung pada hiperinflasi pada 1961. Budiono menggambarkan hiperinflasi ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, kisaran 100% atau lebih. Ciri khas lain dari hiperinflasi adalah hilangnya kepercayaan orang yang memegang uang. Mereka langsung membelanjakan begitu mendapatkan uang karena khawatir nilainya terus merosot. Inflasi merupakan proses interaksi yang intens antara ekonomi dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa hiperinflasi biasanya berakhir dengan perubahan sistem politik. Hal ini terjadi pada tahun 1966. Jelas Budiono.
Periode-periode akhir pemerintahan Soekarno memang ditandai dengan memburuknya ekonomi, terjadi pula stagnasi ekonomi seperti yang dicatat Van Zaden dan Marx dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010, antara drama dan keajaiban pertumbuhan, terbit 2012. Dalam neraca tahunan rata-rata, pertumbuhan PDB hanya 1% selama periode 1929-1967, sementara pertumbuhan per kapita minus 0,6%. Mengutip data Bank Dunia tahun 1992, The Qianhui dalam Pelaku Berkisah Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1960-an, terbit tahun 2003, menyatakan terjadi kontraksi ekonomi sebesar 3% pada 1963. Hiperinflasi hingga lebih dari 600% telah menggerus daya beli masyarakat dan juga APBN dengan sedemikian besar. Infrastruktur tidak mengalami perbaikan berarti, bahkan terus memburuk. Van Zaden dan Marx menyebut pada akhir era demokrasi terpimpin, sistem transportasi jalan darat Indonesia berada pada kondisi yang sangat buruk. Pada tahun 1967, kurang dari 20% dari panjang jalan nasional dan hanya 15% jalan provinsi yang dinilai berada dalam kondisi baik. Di satu sisi, kapasitas produksi anjlok hingga titik terendah. The Qianhui menulis produksi industri hanya sekitar 20% dari kapasitasnya. Akibatnya mustahil Indonesia mengandalkan ekspor untuk mendapatkan devisa. Sementara impor tidak bisa dilakukan karena negara tidak punya cukup devisa. Utang yang membelit dan tidak terbayar telah menggerus kepercayaan internasional. Ekonomi Indonesia berada di ujung tanduk. Puncaknya terjadi pergolakan politik dan berujung pada turunnya Soekarno. Tuh teman-teman.